Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak? Utang sih bayar, dendam jangan. Bisa. Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat, ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang nggak tahu masa lalu bapak ibunya apa, ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on, ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo kaji. Aduh, saya ini kotor, nggak pantas duduk di masjid. Lama kamu doang yang kotor, saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor-kotoran itu datang ke dalam kalbu. Al-A'raf jelas tuh ayatnya. Jika dibacakan Quran, maka hendaklah kamu mendengarkan lalu diam. Itu adabnya. Maka saya termasuk tidak sepakat. Mohon maaf nih, sini gimana nih? Sebelum sholat terus nyetel Quran kencang-kencang, saya termasuk nggak sepakat, walaupun tidak melarang. Lebih baik sholawat, tarhim. Kalau tarhim orang nggak dengar, nggak harus apa. Tarhim itu cuma sholawat. Salatu wassalamu alaik, gitu ya. Gitu ya. Salatu wassalamu alaik, ya. Begitulah, saya suaranya udah sumbang, Pak. Itu ajib, mending itu didengarkan. Itu dari Mesir, Pak, bukan dari Makassar, bukan. Mungkin Bapak punya kenalan waktu ke timur, ke Makassar, semua masjid begitu. Benar ya? Semua masjid. Dan itu indah sekali dalam memori kita. Jadi saya punya memori indah kalau pas ke timur sana. Lombok sama. Ya semua itu sama itu. Sebelum subuh, sebelum sholat lah ada 5 menit. Ya, saya pernah ke Buton, tempat teman saya ada pesantren Abdul Wahid, ya. Ada di situ Dr. Falah. Ya, beberapa menit itu mereka tarhim karena itu santrinya yang baca. Kalau di sini suaranya sumbang bagangan. Dan indahnya bukan main, karena itu sholawat. Satu sholawat ada 10 rahmat. Oh, Nabi tidak pernah lakukan. Nabi nggak lakukan, tapi Nabi nyuruh sholawatnya. Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, muridnya Imam Ghazali, bukan Ibn Arabi yang satu lagi, ya. Ini Ibn Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan dalam beberapa karyanya, dianjurkan, ya, sebelum sholat itu ada yang mengingatkan, baik dengan sholawat atau apapun. Beliau menganjurkan. Bahkan kalau beliau boleh pakai Quran. Cuma kalau kita sebaiknya bukan Quran tapi sholawatan, ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaik. Tahukah kamu bahwasanya ma'rifat itu keinginan kamu dari untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa ma'rifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rabb, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, ini sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud, itu yang bangunin siapa? Alarm? Yakin? Alarm
barang, pasangan, atau Allah. Dalam surah Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati, Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Benar ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nontonnya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Utang sih bayar, dendam jangan. Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang gak tahu, masa lalu bapak ibunya apa ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo ngaji. Aduh, saya ini kotor, nggak pantas duduk di masjid. Lah, emang kamu doang yang kotor? Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor-kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa. Itu setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap sekarang bisa maju. Berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah gak bangunin, bisa tahajud gak? Bisa tahajud gak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa nggak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi waktu Aisyah bertanya. Ini nggak pernah diungkap Pak sebelumnya. Jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang mengungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren, di majelis-majelis thariqah. Orang nikmat pos berapa kali kirim Fatihah ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya, mohon maaf, weekday begini ya, hari Senin lagi ya. Alhamdulillah. Itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz? Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah, sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah, sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti? Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud, aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu
akbar, di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup, datang sekarang, jangan kira dulu, katakan hati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton, Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, waliullah di zamannya, kutub bahkan Al-Ghaus, ya. Maka beliau kasih pertanyaan, wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muridu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak, bukan saya pintar Pak, jangan salah paham ya. Bukan saya pintar, saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak, ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya sini Pak. Jadi ngaji, lihat, walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur, ya, bisa mengajarkannya, ya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin ke orang, ini di rumah kita. Siapa tahu, ya. Jadi gimana? Masih berani minta pahala? Saya malu meminta pahala kepada Allah, ya. Pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Ibarat gini, saya pinjam mobil Bapak, saya pinjamin mobil Bapak hari ini, pulang-pulang bersih, terus saya bilang, mana bayarannya Mas? Ya, saya minjem, terus saya minta bayaran dari pinjaman itu, waras ya? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah tuh belum sampai babul yakin. Kalau dibilang gak waras kan marah Pak ya. Masa dengan coba sholat 5 waktu, sholat tahajud yang berkabut itu, sholat duha yang khusyuk itu, terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang nggak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri lah. Seperti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu, belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat, mengebuka sholatnya memperlancar dia dapat sesuatu. Itu nggak baik ya. Saya tanya lagi, masih berani minta pahala? Gimana? Paham nggak saya ngomong apa tadi? Paham ya? Hikamnya berat Pak, tapi insya Allah saya bahasakan bahasa ringan. Apa yang kita lakukan dari ibadah, zikir, belajar, semuanya adalah hadiah ma'rifat dari Allah. Karena itu hadiah darinya, pantaskah kita selesai menerima hadiah terus minta hadiah lagi? Itu hadiah pahala. Saya rasa nggak pantas. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, cukup meminta pahalanya. Maka benarlah imam-imam kita mengajarkan sholat, lalu selesai sholat bacanya lillahi astaghfirullahaladzim. Sebelum sholat membaca astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, usolli fardal maghribi atau fardal isya'i, bla 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 bla, belakangnya lillahi ta'ala. Itu wajar supaya nggak minta macam-macam ya. Kalau masih minta macam-macam berarti belum dapat ma'rifat, baru dapat amal.